Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kita tahu nanti malam ini ada pertandingan penting di grup A antara Timnas U23 Indonesia versus Yordania. Dan pertandingan ini sangat krusial bagi kedua tim karena posisi kedua tim belum aman, baik Indonesia maupun Yordania. Maka pertandingan nanti malam ini itu pasti saya yakin kedua tim pasti akan jual beli serangan. Kita tahu Yordania sendiri dalam pertandingan pertama ketika menghadapi Australia itu hanya mampu bermain imbang 0-0 dan hanya meraih 1 poin. Dan di pertandingan yang kedua berapa hari lalu mereka dipermalukan tuan rumah Qatar dengan skor 2-1. Sehingga sejauh ini dengan 2 kali laga ini mereka baru berhasil mengumpulkan 1 poin. Sementara Indonesia sudah mengumpulkan 3 poin hasil pertandingan 2 kali. Di pertandingan pertama itu melawan tuan rumah, kalah dengan skor 2-0 yang penuh kontroversi itu. Kemudian di pertandingan kedua itu Timnas U23 Garuda mampu menang tipis 1-0 melawan Timnas U23 Australia. Nah, maka posisi Indonesia itu sedikit lebih diuntungkan. Hanya dengan hasil imbang itu dipastikan Timnas U23 Garuda sudah bisa lolos grup mendampingi Timnas U23 Qatar sebagai juara grup ya. Kita nanti akan jadi runner up seandainya kita bermain imbang. Namun tentu Sintayong dan tim tidak mau hanya menargetkan imbang. Pasti target kita adalah menang. Nah, karena dengan menang kita akan memperoleh poin 6 dan itu sudah sangat cukup bagi kita untuk bisa menempati posisi runner up di grup A, teman-teman. Ya, dan yang menarik juga untuk kita cermati adalah permainan dari lawan kita, Yordania, karena dia harus menang malam ini karena seri atau imbang saja itu tidak mampu menyelamatkan Yordania untuk lolos di fase grup, maka dia mau tidak mau harus menang. Dan dengan dia menang maka tidak ada pilihan lain, Yordania harus keluar menyerang. Nah, ini keuntungan besar bagi kita karena dengan Yordania keluar menyerang maka kita bisa melakukan counter attack seperti halnya kemarin waktu melawan Australia. Dan pemain-pemain kita kecepatannya luar biasa untuk bisa melakukan counter attack. Kita tahu berapa kali kita memperoleh peluang sangat matang, sayang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh pemain-pemain depan kita. Bahkan gol yang kemarin tercipta 1-0 ketika kita meladeni perlawanan Australia itu tercipta bukan dari pemain depan tapi dari pemain belakang, Komong Teguh ya, pemain nomor 4 kita, teman-teman. Nah, sehingga saya yakin Sintayong dan tim pelatih sudah merumuskan strategi yang tepat seperti apa untuk kita menghadapi Timnas U23 Yordania ini. Kalau kita bermain full bertahan, itu akan repot, teman-teman. Karena dengan kita bermain full bertahan, itu memberi peluang kepada Yordania untuk terus menyerang. Dan itu berbahaya. Maka sebagai strategi untuk kita memberikan kejutan juga untuk Yordania adalah counter attack yang cepat dan peralihan formasi pemain kita dari bertahan ke menyerang. Itu satu hal yang harus diperhatikan benar-benar oleh Timnas U23 kita. Jadi saya memprediksi pasti secara formasi itu Sintayong masih menerapkan formasi 3-4-3. Karena kita tahu dengan formasi 3-4-3, nah itu dari sisi pertahanan dan penyerang di depan, pertahanan di belakangnya dan penyerang di depan itu pasti akan seimbang 3-3 di depan ya. Mungkin di lini belakang itu saya prediksi Sintayong masih mempercayakan Nathan Joaon, kemudian Rizky Ridho, dan siapa lagi kalau bukan Ivar Jenner yang sudah kembali dari menjalani hukuman kartu merah sehingga absen di satu pertandingan kemarin ketika kita berhadapan dengan Australia. Jadi saya yakin di barisan belakang itu pasti berdiri sejajar 3 back itu untuk mengawal pertahanan kita. Lalu di barisan tengah ini menarik juga, teman-teman. Saya yakin Pratama Arhan tetap di posisi wingback kiri. Jadi di belakangnya tadi itu
Nathan Joaon ya, karena kita tahu Nathan ini bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa di bek kanan, bisa juga di bek kiri, dan bahkan bisa di wingback kiri di posisinya Pratama Arhan. Maka kalau kita ingin supaya kita turun dengan kekuatan starting line up yang benar-benar bagus, saya berharap Nathan Joaon tetap dimainkan di bek kiri, tetapi di depannya di wingback kiri itu ada Pratama Arhan. Kemudian di sebelah kanan wingback sayap kanan, saya berharap Fajar Fatur yang main di situ. Fajar Fatur atau mungkin bisa juga Komang Teguh ya, bisa bermain di situ. Nah, karena di tengah kita lihat kemarin Arkan Fikri juga bermain bagus. Jadi mudah-mudahan dia bisa ditempatkan di gelandang kiri ya, di samping Justin Hubner, karena Justin Hubner saya yakin kondisinya sudah fit untuk bisa diturunkan bermain 90 menit kali ini. Jadi semoga Justin Hubner turun, dia bermain di gelandang kanan, di kiri Arkan Fikri, lalu diapit oleh dua wingback kita. Di kanan ada Fajar Fatur, di kiri ada Pratama Arhan, dan di depan itu berdiri 3 penyerang sejajar. Itu ada Rafael Struik di tengah, kemudian di kanan Witan Sulaiman, lalu di kiri Marcelino Ferdinand. Seandainya Marcelino tidak ditarik mundur ya, mengisi posisi Pratama Arhan tadi, nah maka dia bisa ditempatkan di penyerang kiri, sehingga berdiri 3 penyerang sejajar, karena formasinya kan 3-4-3. Nah, kita lihat Sintayong sendiri cukup cerdas mengatur komposisi pemain, sehingga ketika di lapangan itu peralihan antara menyerang dan bertahan itu sangat bagus teman-teman. Jadi ketika kita posisi menyerang atau posisi normal, itu 3 back kita yang sejajar itu tetap mengawal pertahanan di belakang. Nah, sedangkan gelandang-gelandang kita itu bisa membantu serangan, sehingga di situ berdiri 5 orang di garis serang musuh. Demikian juga ketika peralihan dari menyerang ke bertahan, nah itu berdiri sejajar 5 orang. Jadi 2 gelandang ini yang di tengah, seandainya STY nanti akan memasang Arkan Fikri dan Justin Hubner, nah itu mereka akan mundur, sehingga di beberapa kesempatan kita lihat ketika kita diserang itu pemain belakang itu ada 5 orang, bukan lagi 3 tapi 5. Ini yang menarik teman-teman, sehingga itu yang membuat lawan-lawan kita sulit untuk menembus pertahanan kita. Ketika menyerang kita punya 5 pemain di depan, lalu ketika bertahan kita pun punya 5 pemain di belakang. Ini yang menarik, dan saya perhatikan dari pertandingan ke pertandingan itu STY selalu memainkan formasi ini, 3-4-3 ini, karena dengan 3-4-3 itu mengatur formasi pemain ketika sudah game berjalan dari menyerang ke bertahan. Nah, itu selalu cair teman-teman. Kita lihat, bahkan makanya kenapa pemain belakang kita bisa maju dan mencetak gol, itu keunggulan formasi 3-4-3. Dan kita lihat Yordania pun kemarin ketika berhadapan dengan Qatar itu juga melakukan, atau coachnya itu menerapkan formasi yang sama. Nah, tapi tidak secair formasi yang diterapkan oleh Sintayong, dengan tentu kemampuan skill individu dan pengertian kerjasama tim di pemain-pemain kita. Karena memang sudah ada instruksi dari STY, saya yakin, bahkan ini mungkin filosofi yang dibangun oleh STY ya, bahwa kita harus punya satu formasi andalan yang itu bisa diterapkan untuk menjadi ciri khasnya kita, yaitu 3-4-3. Nah, sehingga lawan akan sulit membaca ini formasi 3-4-3, sehingga mereka berpikir hanya ketika kita menyerang mudah karena hanya 3 back. Nah, ternyata keliru musuh-musuh kita atau lawan-lawan kita teman-teman, karena ketika kita bertahan itu kemudian jadi 5 orang tuh di belakang pemain kita. Jadi misalnya Rizky di tengah, Iver di kanan, Nathan Jo di kiri, tetapi ketika kita diserang itu Arkan dan Justin itu bisa turun ke bawah, sehingga berdiri sejajar 5 pemain. Demikian juga kalau kita menyerang. Maka kemarin kita lihat di pertandingan kontra Australia kemarin, itu Marcelino Ferdinand berdiri agak ke belakang, tapi ketika menyerang itu dia maju ke depan, jadi bisa membantu striker untuk melakukan penyerangan. Nah, ini bagus teman-teman formasi ini. Jadi kita
berharap STY dan tim akan bermain habis-habisan. Memang ada beberapa catatan untuk pemain kita, terutama di penyelesaian akhir. Kita lihat kemarin banyak sekali peluang yang tercipta ketika melawan Australia, tapi belum berbuah gol. Nah, ini mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kecil yang masih dibuat itu bisa diperbaiki, disempurnakan oleh pemain-pemain kita. Saya yakin tim pelatih pasti sudah melakukan evaluasi, dan kita berharap ada peningkatan permainan yang lebih baik lagi dari permainan kita kemarin ketika berhadapan dengan Australia, supaya kita bisa meraih kemenangan penting di pertandingan yang terakhir di fase grup ini, teman-teman. Jadi sekian informasi siang ini dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat siang.